Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita baru bertemu ya Bapak Ibu. Kali ini dengan calon fasilitator. Oleh karena itu izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Ibu. Refleksi sejenak Bapak Ibu, ini kita akan mengikuti pembekalan pendidikan guru penggerak. Nah, tugas kita ini kan ada yang sebagai student dan fasilitator. Untuk kali ini kita mempraktekkan simulasi sebagai fasilitator yang saya wakili, dan nanti panjenengan berarti sebagai studentnya. Ngoten ya Pak Ibu, ini hanya mengingatkan kembali yang sudah dipelajari. Suara saya terdengarkah Bapak Ibu? Terdengar. Oke, kita masuk di modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah mengenal LMS-nya ya Bapak Ibu ya? Bukan lemes ya Bu? Learning Management. Kalau saya jangan diartikan lemes ya. Dan ini ya Pak Ibu, alurnya kegiatan kan ada mengikuti alur merdeka gitu. Nah, sekarang kita ada di tahap ini, ruang kolaborasi. Yang mana saya menagih tugas yang sudah diberikan untuk membuat kerangka desain yang mungkin sesuai dengan filosofi atau bagaimana, nanti silakan diuraikan Bapak Ibu. Jadi mengarah ke situ kita bikin tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, kemarin di WA sudah saya bagi kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, nanti monggo dipresentasikan desain pembelajaran panjenengan atau yang dikenal dengan RPP. Satu lembar atau RPP Merdeka Belajar, itu yang bagaimana diceritakan di sini. Apakah setuju dengan pendapat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa diterapkan? Itu nanti pendapat panjenengan. Namun sebelumnya kita bermain dulu Bapak Ibu. Bermainnya menggunakan Padlet. Nah, nanti panjenengan nanti bisa menceritakan hal-hal positif yang telah dipelajari dari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga membuat kesepakatan satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di kelas atau sekolah Anda, yang tadi dikaitkan dengan desain pembelajaran. Dan nanti saya juga akan memberikan kesempatan salah satu atau salah semua dari Bapak Ibu untuk mempresentasikan desain pembelajarannya itu. Oke, monggo Bapak Ibu, ini saya kirim di chat ya, atau di WA grup kita. Saya stop screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah masuk Bu? Sudah masuk ya? Sudah Bu. Belum masuk? Sudah Bu. Kalau saya sudah nih. Chat. Sebentar Pak, yang belum ini saya kirim kembali di chat. Nah, saya juga akan mencoba menampilkan Bapak Ibu. Yang ada gambarnya roti itu ya Bu? Iya, biar kenyang Bu. Bikin ngiler. Ngiler apa ngiler? Sudah ada yang mengisi kah? Sudah Bu, mulai nih, masih ngetik. Alhamdulillah. Juga kelihatan kah di? Sudah. Tampak di layarnya Bu?
Ya. Nah, ini nampak ya, Bu. D210 ini Bapak, Saya, oh saya Ibu, Bu Win. Ibu Win. Bu Win. Ya. Hanya 2 saja, Bu. Pertanyaannya nggak banyak-banyak. Bisa diisi yang singkat. Oke, kita coba diskusi yang pertama dulu ya, Bapak Ibu. Hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga Anda lihat pada budaya di daerah Anda. Berarti yang ada di daerah Anda itu berarti di lingkungan sekolah gitu ya. Monggo Pak Imron, saya dibantu untuk menceritakan sikap keterbukaan dan sikap saling menghargai itu yang bagaimana, Bapak? Kenapa kok panjenengan Ya, Bu. menyatakan itu sebagai sikap hal positif? Terima kasih. Ya, setelah kami mengetahui pembelajaran tadi bahwa kami hubungkan dengan kegiatan di daerah, saling menghargai antar sesama manusia, antar sesama suku, bangsa, dan agama. Itu ternyata sangat cocok dengan pemikiran Kak Haji. Oke. Itu yang pertama, Bu. Mantap. Oke. Sudah, Bu. Yo, terima kasih Pak Imron. Jadi memang salah satu sikap positifnya itu terbuka ya Pak dan saling menghargai ya. Tidak melihat senior junior gitu tak Pak maksudnya Pak. Ya. Mungkin Bu Win bisa menambahkan berfokus hal pada positif siswa itu. Ya, jadi siswa itu yang diutamakan, utamanya dalam kegiatan pembelajaran ya. Siswa Ya. itu yang menjadi fokus, tidak menjadi objek, tapi siswa menjadi subjeknya. Jadi pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada siswa. Mungkin itu Bu Tias pendapat saya. Oke, terima kasih Bu Win. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bagaimana ini Pak Agus dari dua pendapat Bu Win dan Pak Imron kalau dikaitkan dengan pendapatnya Pak Agus. Terima kasih. Menurut saya pendapat Bu Win dan Pak Imron tadi mengatakan sikap keterbukaan dan saling menghargai, sedangkan Bu Win adalah berfokus pada siswa. Ini memang hal-hal positif yang pernah termasuk saya itu yang pernah saya pelajari tentang pemikiran KHD, termasuk maksud saya itu termasuk pemikiran KHD. KDH ya. Ki Hajar KHD betul. Ki Hajar Dewantara. Ya. Kita semua berarti. Plusnya apa Ibu? Biar enggak Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Imron, Bu Win, dan Pak Haji yang sudah menyimak dan beraktif untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, sepakati satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di sekolah. Satu hal positif itu berarti yang mengerucut ya Bapak Ibu, apa yang di Saya Bu. Pak Haji, nggih, monggo Pak Haji. Ya, jadi kita akan menyepakati satu hal yang positif dari pemikiran KHD itu yang paling penting menurut saya adalah menghargai setiap keunikan anak. Jadi setiap anak ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan sebagai guru tentu kita akan harus tahu siapa punya bakat apa dan kemauannya apa dan dia nyaman di belajar pada posisi apa. Itu kita daftar melalui UP.
kecil gitu Bu di sekolah. Terima kasih. Ya, tepat sekali. Setuju ya, berarti kita memang harus itu tadi yang dikatakan Pak Agus, menggambarkan anak, pembelajaran pusat pada anak, menghargai keunikan setiap anak didik. Luar biasa. Berarti kita sepakat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Gitu nggih? Nggih? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Penemuan panjenengan ini tadi kan kemarin sudah sudah diskusi kelompok secara mandiri. Kita lanjut pada berikutnya, namun sebelumnya kita sebentar untuk ice breaking ya Bapak Ibu. Kalau saya nanti bilang halo, panjenengan menjawab, kamu bisa, aku bisa, semua pasti bisa. Sakit nggih? Halo, kamu bisa, Kamu bisa, aku bisa, saya bisa, semua semua pasti bisa. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Saya memberi kesempatan pada panjenengan untuk mempresentasikan desain pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan di sekolah panjenengan. Siapa ini yang sepakat ingin share screen desain pembelajarannya? Saya sudah buat Bu. Tapi saya ingin teman-teman yang saya buat Bu, nanti mohon masukannya. Ya, jadi nanti ditanggapi ya Bapak Ibu hasil dari kerja kelompoknya Bapak Hadi. Monggo Pak Hadi. Izin share screen ya Bu. Cantiknya. Sudah tampak Bu? Belum. Belum, Sudah, masih cantik. belum. Baik. Ini Bu, RPP saya sebentar terhalang oleh gambar. Ini RPP saya yang saya coba sudah memasukkan pikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain mengetahui karakteristik dari setiap anak, kemudian sedapat mungkin berorientasi kepada anak. Tadi Pak Agus sudah memberi masukan menghamba kepada anak. Jadi intinya RPP ini dibuat bukan untuk kepentingan guru, bukan untuk kepentingan sekolah, tetapi semuanya dipersembahkan untuk anak-anak kita yang memiliki kebutuhan itu. Namun mungkin ada yang perlu diperbaiki Bu, nanti masukan dari teman-teman supaya RPP ini lebih sempurna dan kita akan belajar terus mengkaitkan seluruh skenario pembelajaran di kelas dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi dari tujuan pembelajarannya dulu mungkin. Itu sudah sesuai kebutuhan apa tidak. Saya rasa sudah ya Bapak Ibu. Kok saya monggo Pak Agus, Bu Win, Pak Imron diberi komentar. Atau ada kalimat. Bapak Ibu. Nggak kelihatan Bu di sana. Oh, enggak kelihatan. Belum kelihatan. Kelihatan kalau saya. Kebesaran. Kurang. Ya, kurang ke kiri. Okay. Ini kalau bisa saya tambahkan ya, yang di tujuan nomor 2 itu. Kurang ke kiri, ya ke kiri lagi sedikit. Kok iso? Ya wes, mantap. Nah pas. Ya. Monggo Pak Imron mungkin mau menanggapi. Pak Gus yang akan menanggapi. Oh, bagus. Terima kasih. Saya kira ini sudah memenuhi kriteria yang ada pada Permendikbud ya. Betul. Ya Pak. Ya. Iya Pak Gus. Ya Pak. Ya. Cuma Bapak Anda usul sedikit. Ya. Iya, ini tidak kelihatan semua masalahnya yang di bawah. Apa saya yang salah? Halo.
Jadi Cuma begini, Gantian nggih, perlu saya Pak sampaikan, Agus dulu. Bapak Ibu, khusus untuk penilaian, penilaian itu harus mencakup 3 hal, yaitu 1 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itu cuma mungkin perlu ditambahkan di penilaian di situ. Yang kognitif itu apa? Contohnya banyak yang kognitif tentang konsep kalau kognitif itu kan begitu. Nah, kalau psikomotor itu Baik. tentang kegiatan dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin perlu ditambahkan itu. Terima kasih. Baik, Terima Pak. kasih. Jadi Agus. memang ini sesuai dengan permen yang terbaru, kita membuat RPP 1 lembar, tetapi 1 lembar itu setidak-tidaknya menyangkut 3 hal ya, dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan assessment. Sehingga di RPP ini masih ada lampiran, Pak. Lampirannya nanti Oh iya, akan terima saya kasih. ada Terima kasih penilaian Pak Haji. 3 ranah. Betul, Terima Pak. kasih, Bu. Sudah bagus, RPP-nya sudah bagus. Terima kasih, Pak. Terima saya kasih. tanya aja. Halo. Sami-sami. Oke. Saya Pak tanya Imron. Pak Muhadi, Oke. Pak Imron, ya. di dalam KOP itu ya, jamnya apa benar 30 menit itu Pak Hadi? Oke, monggo Pak Saya Haji. tanya 30 menit atau berapa Oke, Pak. menit? Ya, ini baik, Pak. Jadi di pembelajaran normal di SMP itu 40 menit karena ini masih pandemik, Pak. Jadi sekolah kami membuat kebijakan untuk diperpendek menjadi 30 menit karena di musim pandemik. Begitu, Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak Imron. Oke. Responnya Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya boleh turun stop ya? Ya. Stop. Boleh bertanya, Ta? Iya nanti ya. Saya stop Boleh. ya. Monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nggih, Bu Win, monggo. Oh, sudah ditutup sama Pak itu. Sebenarnya saya ingin tanya, di kegiatan Nggih, boleh, inti Bu. itu, nggih, di kegiatan inti itu langkah-langkah kegiatannya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak Muhadi. Oh gitu ya. Jadi selama proses pembelajaran sekali lagi RPP tadi itu mengaitkan dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, Bu. Jadi kami sudah punya catatan dari 32 anak itu yang satu kelas itu mereka memiliki kecenderungan kecerdasan apa. Sehingga RPP yang saya buat itu mengakomodir seluruh kesukaan mereka sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Artinya kami berusaha memasukkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam RPP tadi pada proses pembelajaran, termasuk nanti menghargai pendapat, tidak menyalahkan anak, dan sebagainya sudah tampak di RPP tadi. Tepat. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi maksudnya memang kita harus mengubah mindset, kita misalnya mengajar 30 siswa, RPP-nya bukan 32 siswa Ibu, tapi bisa digunakan untuk ke-32 tapi dengan aspek yang bukan agak berbeda ya, standarnya hampir sama, cuman kurang seperti itu. Oke. Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, kita lanjutkan pada pertemuan besok, tapi panjenengan juga harus tetap melanjutkan tugasnya Bapak Ibu, yaitu setelah ruang kolaborasi, langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Masuk ke ruang mana? Merdeka. R. Kolaborasi itu kan R. Ruang kolaborasi, terus satunya lagi? Reflektif terbentuk, Bu. Nggih, Pak Hadi? Refleksi terbentuk. Refleksi. Nanti kita kembali ya Bapak Ibu, ini memang alur Merdeka ini jadi sistem pembelajaran kita. Ini memang sulit kalau untuk dihafal, tapi memang harus kita kaitkan dari hal yang atas, mulai dari diri, kemudian berikutnya eksplorasi konsep, kemudian
R yang pertama apa ya? Ya yang kita R yang lakukan tadi. pertama, iya, ruang kolaborasi. Ya, itu R yang kedua, Refleksi terbimbing. refleksi terbimbing, betul, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu monggo mengikuti kegiatan selanjutnya mengenai refleksi terbimbing. Hanya saya sedikit akan menyampaikan hal yang sudah kita lakukan tadi Bapak Ibu. Nah ini, jadi harapannya kalau nanti panjenengan sudah memahami kerangka filosofi Merdeka Belajar yang menurut dasarnya ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kita nanti akan menghantarkan siswa kita pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Sudah ada di sini Bapak Ibu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan berbinekaan global. Nah, yang disampaikan Pak Hadi tadi itu kita sudah benar ya, karena kalau Merdeka Belajar itu tidak ada yang salah Ibu. Yang salah itu adalah yang tidak membuat, karena kerangka atau desain pembelajaran itu ada digunakan sebagai acuan kita untuk melayani kebutuhan siswa. Itu yang utama Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar tidak menghilangkan sesuatu yang sudah baik, misalnya seperti membuat RPP tadi itu. Tapi mari kita ubah membuat RPP yang bisa benar-benar melayani anak didik itu. Itu ya Bapak Ibu. Pertemuan kali ini coba saya ulangi lagi, masih ingat itu tadi. Halo. Kamu bisa, aku bisa, saya sukses. Saya balik Ibu. Biasanya kalau Kajiin produk diawur. Halo. Kamu bisa. Kamu Saya bisa. Semua Saya pasti bisa. Semua Terima bisa. kasih. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan kritik dan saran yang bisa diberikan ke kami untuk sebagai perbaikan kembali ke depan. Gitu. Terima kasih Pak Hadi, Pak Agus, Bu Win, dan Pak Imron. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.